Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak komputer atau software komputer. Saya Wahid Hidayat sebagai moderator dan kedua teman saya Dinda Ayu Anggraini dan Muhammad Thorikin Juniarto akan menjelaskan materi tentang software komputer. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dinda. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software komputer adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila diberi perintah oleh user akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa software atau perangkat lunak ini berfungsi memberi perintah untuk komputer agar komputer berfungsi secara optimal sesuai dengan kemauan user atau pengguna yang memberikan perintah. Jenis-jenis software ada 8, yaitu freeware, shareware, firmware, commercial software, free software, open source software, malware, dan spyware. Yang pertama yaitu freeware. Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer yang memiliki hak cipta yang gratis dan dapat digunakan tanpa batasan waktu. Para pengembang freeware biasanya membuat perangkat gratis untuk disumbangkan kepada komunitas, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan aplikasi selanjutnya. Yang kedua ada shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar secara uji coba dan sering dibatasi oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, atau kenyamanan. Shareware sering ditawarkan sebagai aplikasi ungguhan dari sebuah situs web yang disertai dengan sebuah bacaan seperti koran atau majalah. Alasan dibalik perangkat lunak shareware adalah memberikan pembeli kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi untuk versi lengkap dari perangkat lunak kongsi tersebut. Ini juga dipakai sebagai strategi marketing pengembang aplikasi shareware. Makanya shareware juga biasa disebut dengan trialware. Yang ketiga yaitu firmware. Firmware adalah software yang juga membantu hardware bergerak sesuai dengan fungsinya. Jika diartikan secara sederhana, ia bisa dikatakan mirip dengan sistem operasi pada sebuah komputer. Hardware yang tidak memiliki firmware sama saja dengan software tanpa sistem operasi. Sehingga, kumpulan perintah yang diberikan pada hardware tidak akan berjalan seperti yang diperintahkan. Mempelajari cara update firmware sangat penting karena ini berfungsi meningkatkan performa, memperbaiki bug, dan sebagainya. Jika sebuah firmware tidak diupdate, lama-kelamaan bisa rusak, bahkan ia juga bisa merusak cara kerja perangkat secara fatal. Yang keempat yaitu free software. Free software adalah perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari, dan diubah serta dapat disalin atau didistribusikan kembali dengan atau tanpa modifikasi. Konsep kebebasan di sini juga berarti dalam menggunakan, mempelajari, mengubah, menyalin, atau menjual sebuah perangkat lunak, seorang tidak perlu meminta izin dari siapapun. Yang kelima yaitu commercial software. Commercial software atau software berbayar adalah perangkat lunak yang disalurkan atau dibuat untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar biasanya tidak dilegalkan untuk menyebarluaskan atau membagikan ulang software yang sudah dibeli lisensinya secara bebas tanpa izin dari penerbitnya. Contoh software berbayar ini misalnya adalah Microsoft Visual Basic Net, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Commercial software juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dan untuk mendapatkannya kita harus membeli. Software ini dilarang keras untuk diperbanyak secara ilegal. Yang keenam ada open source software. Open source adalah software atau kode program komputer yang disebarluaskan secara terbuka kepada orang-orang. Jadi orang lain boleh menggunakan, memperbaiki, memodifikasi, atau mendistribusikan software tersebut untuk kepentingan pribadi atau hobi, perusahaan, dan komersial untuk dijual tanpa harus dikenakan biaya sepeser pun. Software atau aplikasi komputer yang open source dibuat oleh satu programmer atau kumpulan programmer dari seluruh dunia menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Internet digunakan untuk menghubungkan mereka semua dan menyebarluaskan aplikasi dan kode programnya. Untuk yang ke-7 dan 8 dilanjutkan oleh Muhammad Thorikin Juniarto. Yang ke-7 malware.
Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious atau berniat jahat, dan software, perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Malware biasanya disutupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban, tentu saja sangat sulit. Jadi kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet. Yang kedelapan, spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Pembagian software. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program bantu. Yang ketiga, program aplikasi. Yang keempat, compiler atau interpreter. Untuk Pertama, pembagian sistem software, operasi, operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut. Yang kedua, program bantu, utility, adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan komputer. Contoh antivirus, PC Tool, dan Windows Explorer. Yang ketiga, program aplikasi, application software. Program aplikasi adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Contoh MS Word, WordStar, WordPerfect. Yang keempat, compiler atau interpreter. Compiler adalah perangkat lunak yang mengubah program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang menerjemahkan program bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Contoh Pascal, Delphi, Visual Basic, Visual Pro, Fox Pro. selanjutnya adalah fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak sendiri terdiri dari 6, yaitu software pengolah kata, software presentasi, software pengolah angka, software database, software dasar, software pembuat program. Untuk yang pertama adalah software pengolah kata. Adalah perangkat lunak pengolah kata memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengolah kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Misalnya seperti Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan Lotus Word Pro. Yang kedua ada software pengolah angka. Adalah perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk melakukan pengolahan angka seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatika lainnya. Contohnya seperti Microsoft Excel. Yang ketiga ada software presentasi. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi yang mana mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lainnya. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint. Yang keempat ada software pembuat program. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman komputer yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya seperti Visual Studio dan Eclipse. Yang kelima ada software dasar. Perangkat lunak dasar ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Contohnya seperti sistem operasi, yaitu Linux, Windows, dan macOS. Yang keenam ada software database atau penyimpanan data. Software ini berfungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai aplikasi pendukung. Contohnya ada DBMS, yaitu Database Management System. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk berkomunikasi dengan komputer.
Bahasa pemrograman tersusun dari berbagai sintaks yang membentuk perintah tertentu. Nantinya perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh programmer tadi. Maka dari itu, tidak heran kalau bahasa pemrograman juga sering disebut sebagai bahasa komputer. Hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobil, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa Anda operasikan sehari-hari. Ada beberapa contoh dari bahasa pemrograman, yaitu yang pertama ada C++. Bahasa C++ merupakan sejenis bahasa pemrograman sekaligus menjadi hasil pengembangan baik dari bahasa C. Baik bahasa C++ atau C, keduanya sama-sama mempunyai sintaks penulisan begitu mirip. Yang kedua ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis teks yang digunakan baik di sisi klien dan sisi server yang memungkinkan seseorang membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Jika HTML dan CSS adalah bahasa yang memberikan struktur dan gaya ke halaman, maka JavaScript adalah yang memberikan interaksi dengan penggunanya. Yang ketiga ada Python. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek atau berbasis data tingkat tinggi, yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1992, Python dibuat dengan cara yang relatif intuitif untuk ditulis dan dipahami. Yang keempat adalah bahasa Go. Go adalah bahasa pemrograman yang diproduksi oleh Google dengan tata bahasa yang lebih sederhana, mudah dipelajari, dan cocok untuk pengembangan tim. Go memiliki bahasa yang cukup sederhana seperti Python, namun tergolong lebih efisien seperti C++. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa personal chat bersama teman-teman kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.